Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Prof Nyarwi, saya mau tahu nih, kenapa sih setiap koruptor itu yang tertangkap adalah mereka yang awalnya kelihatan begitu gencar anti korupsi. Bahkan kalau Noel ini meminta dihukum mati aja koruptor. Apakah ini bagian dari, kalau kata Philip tadi, branding, personal tetapi branding nanti begitu ya? ketika ditangkap mereka berusaha untuk membuat publik tidak percaya gitu bahwa mereka ini korupsi? Ya, kan ada banyak variabel ya atau faktor ya, Philip malah ya. Yang pertama itu kan pasti ya, setiap politisi pengen menunjukkan karakter dirinya, integritas dirinya, ya kan, kredibilitas dirinya di mata koleganya maupun di mata publik masyarakat gitu. Sehingga bahkan apa yang dilakukan itu kan juga menunjukkan gitu ya, dia misalnya luar biasa tuh, sangat bersih misalnya. Kalau kita lihat Noel ini kan kemarin-kemarin luar biasa kan, sidak ini seperti itu. Tetapi kan yang seringkali ya, ini kan dalam politik seringkali, hanya politik sebenarnya, di berbagai ya panggung-panggung kebijakan publik itu dijalankan, pelayanan publik dijalankan, ada panggung depan, ada panggung belakang juga kan. Nah kadangkala ini makanya kan ada yang bilang ini proses di atas meja, yang ada di bawah meja juga ada kan gitu. Nah yang seringkali di Indonesia budaya ini yang saya kira Pak Prabowo kan secara tegas pengen, kalau kita pengen jadi bangsa besar maju kan pengennya oke, kita bersihkan semuanya kan gitu. Kita harus tata ulang semuanya, kira-kira gitu. Nah, cuma yang menarik ini kan dalam konteks kasus Noel ini gitu ya. Ini memang menteri pertama, artinya wakil menteri ya di kabinet Pak Prabowo yang pertama kali dalam 10 bulan ya. 10 bulan gitu, dan dia ketangkap KPK kan gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua, yang menarik lagi kan juga begini. Ya kita tentu sedih ya sebagai kawan aktivis ya misalnya begitu. Tapi sisi lain orang juga kemudian ikut berpikir gitu loh ya. Ini Noel ini kan dulu pendukung Pak Jokowi gitu ya. Nah ini dikait-kaitkan gitu. Nah ini apakah istilahnya kebijakan yang dilakukan selama Pak Prabowo makin jauh? Ada pertanyaan-pertanyaan itu juga gitu loh. Nah tentu Bung Endar Sam tentu tidak mau mendengar yang begini kan gitu. Kita tahu kan gitu. Tapi opini publik selalu juga muncul yang seperti ini gitu loh. Nah tetapi kan kita ingin ya, tentunya saya kira saya setuju dengan Bang Saur tadi, Bang Saur ya. Ini juga sekaligus warning, bukan dalam konteks kepada Menteri Kabinet Pak Prabowo, tetapi teman-teman aktivis, teman-teman yang dulu bergerak ya memperjuangkan Indonesia harus maju, Indonesia harus bersih dari korupsi dan seterusnya. Ya ini juga harus kita kawal secara bersama-sama. Nah kebetulan Pak Prabowo kan punya agenda ini juga gitu loh. Yang dulu 98 tuh sampai turun jalanan teriak-teriak kan gitu. Nah sekarang kan enggak. Nah saya kira ini juga penting jadi momentum. Nah satu lagi ya Philip sama Mala ya. Pendek saja. Iya, ini juga saya kira Pak Prabowo juga melakukan hal seperti ini, saya kira menjadi bagian pengen menunjukkan juga dirinya bahwa apa yang dilakukan itu konsisten. Ya di tengah masyarakat berharap ada hal-hal yang saya kira Pak Prabowo juga pengen menunjukkan itu, tapi butuh waktu. Butuh waktu, betul sekali. Masih panjang, pemerintahannya juga masih panjang. Kita lihat bagaimana sepak terjang Presiden Prabowo Subianto. Sedikit saja Bang Endar Sam sebagai penutup. Kemarin sudah diteriakan oleh Noel begitu. Amnesti. Aduh. Jangan, seperti apa melihat? Pada saudara saya Noel, saya jangan sudutkan Pak Presiden lah dengan masalah gini, ya kan? Hadapi saja secara kasatria proses hukumnya, ya kan? Kalau memang Noel merasa tidak bersalah, hadapi di depan mata. Hukum bertarung, sidang ya begitu ya. Tapi kan emang ada kontradiksi. Satu minta maaf kepada Pak Presiden, tapi di satu sisi tidak mau mengakui, kan gitu kan, saya tidak memeras. Jadi ini kan menjadi sesuatu hal ini, janganlah ya kan, jangan lempar kotoran untuk kedua kalinya ke Pak Presiden. Sudah diangkat derajatnya, ya kan. Dulu maki-maki Bapak, mama kayak gitu kan, Bapak maafkan, kami maafkan. Kita tunggu ya bagaimana sepak terjang nanti ya. Dilempar lagi bola panasnya masalah begini-begini, udahlah, janganlah, tolonglah ya. Sepakat ya Bang Saur ya, bagaimana Bang Saur ya? Ya dia kesatria aja, dia mengaku sebagai pejuang. Udah. Hadapi begitu. Kita tunggu ya bagaimana proses sidang ke depannya, dan untuk seluruh narasumber durasi kita sudah habis begitu ya. Prof Nyarwi terima kasih. Bang Saur, Bang Endar Sam, terima kasih Malah.